Karena kalau kita baca filosofinya Temar Kambang, ini begitu luar biasa. Kenapa? Temar Karena Kampung menurut saya merupakan kebudayaan atau tradisi yang baik, di mana tradisi tersebut yang bisa menjadikan kita memberi cahaya. Dan juga kalau semua dari makna filosofinya menurut saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam buat para netizen yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seperti biasa-biasanya. Kita akan podcast tentang budaya lokal Madura atau kearifan lokal budaya yang ada di Madura. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ngobrol bincang-bincang santai tentang Temar Kambang. Mungkin sebagai bentuk keseriusan kami, apa Temar Kambang, monggo dihidupin. ya, sebelum kita melanjut ke perbincangan Temar Kampung itu kami hidupkan dulu. Nah, netizen yang budiman, inilah bentuk Temar Kambang yang menjadi tradisi yang begitu luar biasa di Madura. Begitu sakralnya, sehingga kami memantik, kami dari tim Langger Misem memantik kami untuk bincang santai dan mendalam tentang Temar Kambang. Mungkin langsung dimulai saja ya, Razen. Ya, kita langsung bagaimana Temar Kambang itu? Silahkan monggo, Razen. Nah, gini. Mulai dari kecil, yang jelas kalau semua orang Madura, khususnya yang ada di Sumeneb, kita mengenal orang-orang tua kita atau sesepuh-sesepuh kita. Biasanya setiap ada kelahiran, hajatan atau apa, itu menghidupkan Temar Kambang. Dan bahkan tahlilan-tahlilan pun menghidupkan Temar Kambang. Nah, tetapi dari literatur yang kita baca, kalau di Madura baru ada Temar Kambang yang ditulis itu di Sumeneb. Artinya tradisi Temar Kambang itu mungkin yang ada dulunya hanya di Sumeneb saja. Bisa jadi. Di antara 4 kabupaten yang ada. Bisa jadi yang ada baru di Sumeneb, atau yang lain belum menulis atau belum punya keinginan, belum punya keinginan ya, belum ingin menceritakan tentang Temar Kambang. Atau bisa saja belum tahu. Atau belum tahu juga. Nah, tetapi kalau semua saya mau tarik ke sejarah zaman dahulu di Indonesia kan, Nusantara dulu, itu adalah agamanya Hindu-Buddha. Terus? Nah, meskipun sebelum ada agama Hindu-Buddha, ya agama lokal ada, seperti kejawen dan sejenisnya. Kalau seumpama kita tarik ke agama Hindu-Buddha, saya mempunyai literatur tentang di mana sejarah Temar Kambang atau lilin yang menyala, dalam lentera yang menyala, seperti ini saya lihat dari kejadian perang Mahabharata. Perang Mahabharata, di mana antara perang Kurawa dan Pandawa. Kurawa yang 100 orang, Pandawa itu 5 orang. Nah, di mana waktu itu, setelah kejadian, intinya kalau semua kalian pengen tahu perang Mahabharata, silahkan searching sendiri, cari sendiri. Nah, tetapi kami akan fokus kepada Temar Kambangnya ini. Oke, artinya kayak gini mungkin ya, Rasen. Temar Kambang itu mungkin karena netizen kita tidak semuanya dari Madura, mungkin kita perlu menjelaskan detail Temar Kambang itu dalam konteks bahasa Indonesia. Iya. Temar Kambang itu adalah lentera yang menyala, yang hidup di di atas air atau di atas minyak lah. Iya, di atas Tapi minyak. Contoh konkretnya kayak gini. Ini biasa. Contoh konkretnya. Kalau semua orang luar Madura yang belum tahu. Kalau semua mungkin ya siapa tahu juga ada, kami tidak tahu. Kami kembali lagi ke cerita perang Mahabharata, di mana perang itu terjadi berhari-hari. Sebelum terjadinya perang, orang tua dari
Pandawa tersebut yang namanya Kunti itu menyalahkan lilin, menyalahkan Semar Kampeng ya. Kalau dalam bahasa Ya tidak bisa disamakan dulu, jangan justifikasi dulu Rasen. Iya kan, saya iya. akan berbicara tentang Semar Kampeng. Nanti kita fokuskan di Maduranya. Kita lihat. Setelah di situ Ibu Kunti tersebut menyalakan lilin-lilin 100 lilin. Terus? Di mana di situ dengan kemarahan Ibu Kunti, di mana para Pandawa itu dilakukan tidak adil oleh para Kurawa yang 100 orang, terutama Duryudana di situ. Yang tidak berlaku adil, yang ingin menjadi raja di Hastinapura. Setelah itu, setelah perang terjadi, sebelum terjadinya perang, Ibu Kunti menyalakan lilin, ia menyalakan Semar dibuat berapa lilin, ya kayak gini modelnya. Dinyalakan 100 lilin, dan di situ Ibu Kunti bilang kepada orang tua dari Pandawa, dari Kurawa, jagalah lilin ini jangan sampai mati. Kalau Dari lilin Pandawa, bukan Kurawa. dari Kurawa, Kurawa itu yang 100 orang, Pandawa yang 5 orang. Jadi jagalah Kurawa yang 100 orang untuk agar lilinnya tidak mati. Karena kalau lilinnya mati, orangnya itu akan mati juga yang 100 orang. Ya itu kan versi hanya sebagai informan saja kan. Iya, ntar belum selesai. Jadi setelah itu di situ ibu dari Kurawa membuktikan setiap ditiup tetap hidup, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Selagi di situ masih menyala terang, maka stamina dan kekuatan para Kurawa itu bagus. Tetapi kalau udah redup, mati satu orang yang dibunuh oleh Bima, meninggal. Mati, meninggal. Mati, kalau udah tandanya satu lilin itu mati, orangnya meninggal. Seperti itu. Ya, saya cut aja dulu itu ya. Artinya kayak gini. Itu saya pikir untuk netizen hanya sebagai informan saja. Iya. Tapi kalau saya membacanya agak berbeda. Saya membacanya itu, ini kembali kepada yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ada akulturasi budaya yang dilakukan oleh penyebar Islam sebenarnya. Dulu saya pikir kalau saya tertarik bagaimana dulu Hindu Buddha begitu luar biasa di Nusantara, termasuk mungkin juga di Madura. Sehingga pola-pola itu ada. Pembacaan para wali, khususnya Wali Songo yang begitu masyhur, begitu juga yang berdakwah di Madura. Ini yang saya tahu ada akulturasi itu. Artinya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang lokal, termasuk juga orang Madura, ini dibiarkan, hanya dimasukkan nilai-nilai positif. Contoh misalnya kayak Demar Kambang. Demar Kambang ini dia ada di setiap hajatan orang Madura, khususnya Sumenep. Yang nanti temennya ada kembang 7 rupa, ada beras. Kalau pelet kandung itu ada juga pohon kelapanya. Dan ini punya makna tersendiri. Artinya misalnya contoh yang sederhana. Ini adalah lentera, cahaya. Yang mana orang yang punya hajat menyalakan Damar Kambang ini sebagai simbol. Bahwasanya hajatannya akan sukses. Kalau untuk anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang berbakti. Punya cahaya yang menyinari keluarganya. Jadi sederhananya bahwasanya Damar Kambang ini memang tidak ada literlek keagamannya yang pas. Tapi kalau dibentuk dalam framing bagaimana menyinari cahaya yang fungsi utamanya adalah menerangi, maka ini menjadi pas. Contoh misalnya hajatan tahlilan. Kenapa mesti ada Damar Kambang? Pertama, agar orang yang tahlil banyak misalnya. Yang kedua, nanti agar di tempat itu menjadi terang benderang, kebenaran maksudnya. Itu kalau dalam pemahaman saya. Sehingga kita penting fokus terhadap makna-makna yang ada, yang diyakini oleh orang-orang Madura itu. Kan kayak gitu rasanya. Iya betul. Itu. Maksudnya saya gini. Kita kembali lagi ini kayaknya hadis. Gini. Hikmah itu milik orang Islam yang hilang. Dimanapun berada, dimanapun kau menemukannya, ambillah.
Nah, jadi mungkin Temar Kampeng yang menemukan pertama dari Hindu. Tetapi itu kalau hikmah bagi kita semua. Kenapa tidak? Tapi nilai-nilai keagamannya kita rubah. Seperti halnya Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui wayang. Di mana wayang dulu sebelum adanya Sunan Kalijaga, itu wayang nilai-nilai wayangnya beda. Setelah Sunan Kalijaga gimana menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Islami lah, di mana tiket masuknya adalah syahadat. Nah, jadi kembali lagi kita Islam itu adalah pondasinya. Untuk membangunnya seperti apa itu sesuai daerahnya masing-masing. Ya, tapi juga tidak terlepas dari hal-hal yang positif. Ya betul. Itu artinya apa? Kita punya statement closing nantinya bahwasanya Islam itu mengadopsi budaya lokal. Betul. Atau budaya yang ada di suatu daerah termasuk di Madura. Betul. Selama ini adalah nilai-nilai positif dan jauh dari kemusyrikan misalnya, maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita baca filosofinya Temar Kambang, ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena harapan-harapan ini adalah sebagai kiasan. Bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus ada cahaya, penerang. Sehingga kalau hajatannya adalah untuk mulang are misalnya, agar anaknya menjadi anak yang berbakti. Anaknya menjadi anak yang bisa menyinari keluarganya. Sebagai sumber kebaikan maksudnya. Iya. Nah, seperti itu pemahaman saya, Rasen. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat dari gini, Tuhan adalah sumber cahaya. Mungkin ini adalah bagaimana kalau seumpama adanya Temar Kampeng di Madura, maksudnya di Sumeneb, gimana kalau seumpama itu sebuah kandungan, Peret kandung. Peret kandung itu apa ya bahasa Indonesianya? Peret kandung itu kayaknya nanti kita bahas juga itu kayaknya. Ya, itu sebagai informan saja. Informan aja. Ya. Jadi peret kandung itu biar kalau udah lahir memberikan cahaya kepada sekelilingnya. Jadi cahaya itu bukan cuma dinikmati oleh orang, bukan cuma dinikmati sendiri, tetapi dinikmati oleh banyak orang. Seperti halnya sekarang ada lampu, apa dan lain-lain. Itu adalah bagian dari cahaya. Mungkin kalau seumpama dulu udah ada lampu, mungkin lampu yang hidup tanpa listrik apa itu? Mungkin dipakai itu mungkin. Enggak juga, Sen. Kenapa? Karena saya melihatnya ini agak bagus sekali. Coba sampean bayangkan. Contoh ini dari bahas Temar Kampeng, lentera yang mengambang. Itu kan, lentera yang mengambang yang dibuat dengan sumbu di tengah-tengah minyak. Artinya apa? Di tengah-tengah dia. Sen. Artinya menunjukkan bahwasanya ini penting. Dia punya masyarakat luar biasa, punya jamaah luar biasa, tapi dia cahayanya di tengah. Dia kan tengah minyak toh. Nah, artinya harapan-harapan positif dari Temar Kampeng ini bagian dari doa. Doa yang tidak dilantunkan, tapi doa yang dipraktekkan dalam bentuk konkret. Doa yang tidak dilafadzkan, tapi harapannya ada di Temar Kampeng itu. Kenapa? Karena orang ketika dia meletakkan Temar Kampeng, di hatinya sudah tertanam bahwasanya hajatannya sukses, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, soleha dan sebagainya itu. Nah, ini jakna saya yang menjadi penting kita mempertahankan bagaimana orang-orang Madura itu menjaga tradisi ini. Kenapa? Seakan-akan tidak lengkap. Ada kembang 7 rupa, ada jajan gena, ada juga jajan-jajan lokal dan lainnya. Tanpa Temar Kampeng, ini seakan-akan muram, tidak bercahaya. Kan gitu maksudnya. Nah, ini makanya kalau nanti ya sayangnya kita tidak bawa ini ya, alat contoh konkret bagaimana bentuk praktek nyata Temar Kampeng yang ada di Madura. Kita hanya membawa sampelnya adalah Temar Kampeng saja. Itu. Iya betul. Itu bagi saya sebenarnya yang agak menarik. Dan kalau kita juga mencari literatur agak susah sekali, Rasen. Agak susah sekali. Kembali kepada yang awal kita bahas, kalau seumpama literatur tentang Temar Kampeng, yang kita temukan baru cuma satu. Kalau seumpama di Madura. Kalau seumpama dalam Hindu yaitu tadi, di mana dicerita Mahabharata. Tapi informan-informan person to person yang saya dapatkan, ini memang harus ada.
Contoh Ya, misalnya emang nenek harus saya ada. itu. Dan bahkan gini, bukan cuman hajatan dan sejenisnya, seumpama mau pergi merantau atau apa, biasanya itu dihidupkan Temar Lah Kampung. makanya ini yang menjadi sakral sebenarnya di Madura ini. Betapa Temar Kampung menjadi sumbu dari segala sumbu. Artinya apapun yang dibuat tanpa Temar Kampung kesakralannya kurang. Seakan-akan dia tidak menyatu dengan Tuhan. Ketika lentera itu hidup, maka seakan-akan ini Nah, cahaya seakan-akan. Tuhan ada di situ. Dan biasanya kalau seumpama ingin berangkat merantau dan sejenisnya, itu dihidupkan sebelum maghrib. Seperti halnya sekarang sebelum maghrib, Iya, kita betul. ngobrol-ngobrol tentang Temar Kampung. Makanya ini harapan kami ya. Kami juga podcast ini sebenarnya bagaimana kita menyampaikan tradisi lokal yang ada selama positif, kita akan berjuang pertahankan itu. Berjuang untuk mempertahankan. Dan juga gini, kalau dalam Islam kan ada ayat kauniyah sama ayat apa satunya? Apa itu? Ayat Kok kauniyah sama ayat, saya juga lupa juga soal itu. Nanti aduh, apa itulah. Nah, intinya ayat yang berbentuk teks Al-Qur'an dan ayat yang berbentuk alam. Jadi kita bukan cuma mengaji dari Al-Qur'an, tetapi juga kita mengaji apa yang kita lihat. Di mana mungkin dalam dulu Nabi Muhammad waktu pertama kali diturunkan wahyu adalah Iqra. Iqra kan bukan cuma membaca kitab suci, tetapi membaca ayat-ayat yang ini semua adalah ciptaan Tuhan. artinya semuanya bersumber dari Allah, Betul. baik itu berupa manusianya, alamnya, Temar lautnya, Kampungnya, dan sebagainya itu. Ya, yang jelas bahwasanya ini penting, terutama untuk generasi-generasi milenial ke atas ya, ke bawah ya, ke atas atau ke bawah itu bahasanya. ke depan. Ke depan, itu bagaimana kita memperhatikan kearifan lokal yang ada. Kenapa? Karena kekuatan terbesar itu adalah kearifan lokal. Betul. Selama kearifan lokal ini ya memberikan nilai positif yang ada, maka kita tetap akan pertahankan itu. Ya, jadi saya ingat sama ungkapan Pak D lagi. Mm-mm. Kalau kebudayaan atau tradisi itu bagus, maka kita pertahankan. Tetapi kalau semua kebudayaan tradisi itu jelek, seperti halnya undangan jam 7 datang jam 8, itu harus dibuang. Ya, betul itu. Artinya dalam persepsi saya, Temar Kampung adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa? Seperti tadi kita sampaikan, bahwasanya Temar Kampung punya posisi yang luar biasa, yang menentukan kesakralan sebuah acara. Itu apalagi ya di awal saya sudah mengatakan bahwasanya Temar Kampung disinyalir adalah akulturasi yang dilakukan oleh para wali-wali Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Madura. Betul. Ya, seperti itu. Dan kita sebelum diakhiri, jika ada teman-teman penonton, seumpama khususnya orang Madura, yang lebih tahu tentang Temar Kampung, ada sumber literatur atau yang lebih mendalam seperti yang kita omongkan sekarang, mungkin kita akan bahas lagi tentang Temar Kampung. Dan kita akan merasa senang sekali kalau ada netizen yang mau kita ajak ngobrol tentang Temar Kampung. Atau kalau seumpama di luar Madura juga ada, di Jawa atau semua juga ada Temar Kampung, mungkin bisa komen seperti apa perbedaan seperti yang kita jelaskan, atau ada kesamaan atau ada perbedaannya, mungkin kita komen. Mungkin suatu saat kita main-main ke Jawa, kita juga bisa ngomong, terutama ngobrol yang Temar menganut Kampung. Kejawen. Mungkin itu ada. Itu ya para netizen yang budiman, kita sudah dianggap cukup menurut saya cukup. Oke. Untuk selanjutnya kita cari, kalau seumpama ada lagi, bisa netizen memberikan komentar, atau seumpama ada link literatur bisa ditaruh di dalam komentar. Mungkin Razen berikan statement closing untuk Temar Kampung. Temar Kampung menurut saya merupakan kebudayaan atau tradisi yang baik, di mana tradisi tersebut yang bisa menjadikan kita memberi cahaya. Dan juga kalau semua dari makna filosofinya, menurut saya kita harus jadi Temar Kampung, di mana kita selalu memberi cahaya kepada di sekeliling kita, bukan cuma memberi cahaya kepada diri kita sendiri. Oke, itulah statement closing dari Razen. Mungkin saya akan menambahkan sedikit saja. Kalau Razen berharap kita menjadi Temar Kampung, saya lebih menekankan untuk kawan-kawan netizen, khususnya masyarakat Madura, ayo
kita jaga tradisi-tradisi lokal yang ada, yang baik. Kita juga jaga kearifan-kearifan lokal khusus yang ada di Madura. Dari kami, tim Langgar Misem, Salam, salam. sampai jumpa lagi.